Rusia, Iran, Suriah, dan Turki bertemu di Moskow, pukulan baru bagi Amerika Serikat. Dua bulan terakhir telah menjadi perubahan dramatis dalam arsitektur keamanan Timur Tengah. Gempa bumi yang menghancurkan pada Februari memicu curahan dukungan diplomatik dan kemanusiaan untuk Suriah yang dilanda perang. Muncul pula harapan bahwa perang kotor 12 tahun yang dipimpin Amerika Serikat melawan Suriah itu akhirnya mungkin mencapai akhirnya. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Suriah, Iran, dan Turki sedang bersiap mengadakan pembicaraan 4 pihak di Moskow pekan ini. Negosiasi yang diperkirakan berlangsung selama 2 hari akan menjadi pembicaraan langsung pertama antara pejabat Suriah dan Turki sejak Desember, ketika Moskow menjadi tuan rumah Menteri Pertahanan dan Intelijen kedua negara. Ini jadi yang pertama dari jenisnya dalam lebih dari 1 dekade untuk mengeksplorasi kemungkinan normalisasi ikatan. Media Suriah melaporkan bahwa Wakil Menteri Luar Negeri Dr. Ayman Zozan akan memimpin delegasi Suriah. Zozan mengatakan kepada wartawan bahwa dia dan rekan-rekannya dari Rusia dan Iran akan mengadakan konsultasi bilateral pada hari Senin, dan pertemuan 4 pihak dengan Turki akan berlangsung pada Selasa. Fokus Damaskus katanya akan menegosiasikan penarikan pasukan Turki dari wilayah Suriah, upaya bersama untuk memerangi terorisme dan non-campur tangan dalam urusan internal Suriah. Pejabat di Ankara mengkonfirmasi pekan lalu bahwa Turki akan mengambil bagian dalam negosiasi, dengan seorang pejabat senior anonim mengatakan pembicaraan itu akan merupakan kelanjutan dari pertemuan tingkat menteri yang mulai selama proses normalisasi. Tidak ada keputusan signifikan yang diharapkan menurut pejabat tersebut, mengingat tidak akan ada partisipasi tingkat menteri dalam negosiasi khusus ini. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian mengkonfirmasi partisipasi Iran dalam pembicaraan selama konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pekan lalu. Dia mengatakan pemulihan pandangan Turki dan Suriah akan menjadi fokus mereka. Teheran dan Moskow juga akan berupaya mendekatkan pandangan ini, dan jika beberapa kerangka ditentukan pada negosiasi ini, pertemuan berikutnya dapat diadakan di tingkat Menteri Luar Negeri, papar Amir Abdollahian. Iran bergabung dengan proses normalisasi diplomatik yang dipimpin Rusia pada Januari, dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan sangat logis bagi Teheran untuk ambil bagian, karena Moskow, Teheran, dan Ankara semuanya adalah anggota proses Astana untuk perdamaian Suriah. Penataan wilayah. Rusia yang menikmati hubungan persahabatan dengan Suriah dan Turki telah menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membawa Damaskus dan Ankara lebih dekat ke normalisasi setelah lebih dari 1 dekade saling bermusuhan. Kami percaya bahwa perbedaan antara Damaskus dan Ankara dapat diatasi, akan terus membantu para pihak dalam menemukan solusi yang dapat diterima bersama demi menormalisasi hubungan antar negara di antara mereka dan memulihkan keramahan tradisional Suriah-Turki, ungkap Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Mikhail Bogdanov memberitahu Sputnik pada Februari. Diplomat tersebut menyatakan keyakinannya bahwa pasukan Turki di Suriah kunci pertikaian antara Damaskus dan Ankara dapat diselesaikan, karena pihak Turki telah menegaskan kembali pada tingkat tertinggi komitmennya terhadap kedaulatan, persatuan, dan integritas wilayah Republik Arab Suriah. Posisi ini tercatat dalam sejumlah dokumen Rusia-Turki dan pernyataan bersama Troika Astana, papar Bogdanov. Komitmen Rusia untuk memulihkan hubungan Suriah-Turki dijabarkan dalam konsep kebijakan luar negeri baru pekan lalu. Dokumen tersebut yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Vladimir Putin pada hari Jumat secara resmi menguraikan komitmen Moskow mendamaikan perbedaan hubungan antara Suriah dan tetangganya, dan dalam membantu mengatasi konsekuensi dari konflik bersenjata di Timur Tengah pada umumnya. Rusia, menurut kebijakan baru, akan fokus ke depan pada mengembangkan kerjasama skala penuh dengan Republik Islam Iran, memberikan dukungan komprehensif untuk Republik Arab Suriah, memperdalam kemitraan multifaset yang saling menguntungkan dengan Turki, Arab Saudi, Mesir, dan anggota organisasi kerjasama Islam lainnya. Pemulihan hubungan Suriah-Turki adalah kunci persamaan ketika perang kotor yang dipimpin CIA di Suriah dimulai pada awal
2010-an. Turki dan negara lain termasuk Arab Saudi, Qatar, dan Israel bergabung dalam upaya untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar Assad. Intervensi Rusia dalam konflik pada tahun 2015 membantu memperlambat aliran ini. Turki kemudian mengalihkan personnel untuk mendukung pemberontakan di provinsi Idlib. Turki dan sekutunya saat itu menguasai sekitar 10% wilayah Suriah dan Damaskus telah berulang kali menuntut penarikan mereka. Menekankan pentingnya masalah ini bagi Damaskus, Presiden Assad mengatakan bulan lalu bahwa dia tidak akan setuju bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sampai Ankara setuju mengakhiri pendudukannya. Ini terkait dengan tiba pada tahap di mana Turki jelas akan siap tanpa ambiguitas untuk keluar sepenuhnya dari wilayah Suriah dan mengakhiri dukungannya terhadap terorisme dan memulihkan situasi yang terjadi sebelum dimulainya perang di Suriah. Amerika Serikat harus bangun. Bulan lalu, China menengahi normalisasi penting perjanjian hubungan antara saingan regional lama Iran dan Arab Saudi dengan Amerika Serikat meninggalkan negosiasi dan memenuhi berita dengan anggur masam. Sementara itu, pejabat Saudi dan Suriah baru-baru ini mengatakan kepada media Amerika Serikat bahwa kedua negara mendekati normalisasi perjanjian hubungan yang ditengahi Rusia. Pejabat Suriah dan Mesir juga dalam hubungan diplomatik dengan Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad melakukan perjalanan ke Kairo untuk melakukan pembicaraan dengan Melu Mesir Sameh Shoukry. Pada Februari dan Maret, Presiden Assad melakukan perjalanan ke Oman dan Uni Emirat Arab yang menjadi negara teluk pertama yang mengambil langkah memulihkan hubungan dengan Damaskus masing-masing pada tahun 2019-2020 untuk membahas cara meningkatkan hubungan dan memfasilitasi kembalinya Suriah ke Liga Arab. Hal ini menunjukkan taktik perang kotor Washington, upaya lama memberikan sanksi kepada Damaskus agar tunduk adalah tidak mungkin lagi meyakinkan kekuatan regional. Itu juga akan menjadi anugerah bagi Presiden Assad menunjuk kemampuan menahan perang kotor melawan negaranya oleh beberapa negara terkaya dan terkuat di bumi dan hidup untuk menceritakannya.